Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Di kehampaan yang jauh, terdengar nyanyian yang panjang dan dalam, diikuti dengan suara yang suram. Suaranya seolah-olah dekat dan jauh pada saat yang bersamaan, sehingga sulit untuk dipahami. Ketika Hanli mendengarkan dengan seksama, dia menyadari bahwa hanya ada nada dan tidak ada kata-kata tertentu, jadi dia tidak tahu apa artinya. Tapi begitu dia mendengarnya, dia merasa penuh energi. Mungkinkah ini lagu pertempuran kuno suku-suku di alam gurun? Saat Hanli bingung, dia menyadari bahwa suara di sekitarnya semakin keras. Dia menoleh untuk melihat Xiao Bai, yang berada di sampingnya, dan menemukan bahwa Xiao Bai juga bernyanyi dengan lembut. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi, tapi ketika aku mendengar nada suram itu, mau tak mau aku ikut bernyanyi. Melihat dia melihatnya, Xiao Bai berkomunikasi dengan Hanli secara telepati. Hanli mengangguk dan mulai mendaki gunung bersama Xiao Bai. Ketika dia mengambil langkah pertamanya ke tangga batu di jalur pegunungan, dia segera merasakan kekuatan yang tak terlukiskan menyelimuti dirinya dari segala arah. Langkah kakinya juga menjadi sedikit berat. Namun, beban berat tersebut tidak datang dari dunia luar. Sebaliknya, seolah-olah seluruh gunung Bahuang telah berubah menjadi magnet. Gelombang isap keluar dari dalam gunung, dan semua orang yang mendaki terjebak di sana. Tapi tingkat kekuatan ini tidak terlalu kuat untuk Hanli. Jadi pada dasarnya dia tidak memiliki masalah dalam berjalan. Adapun orang-orang dari klan Skyfox dan klan Mountain Moving AP, mereka juga tidak mengalami masalah dalam berjalan. Kecepatan pendakian mereka tidak lambat, dan tak lama kemudian mereka mencapai lebih dari 100 anak tangga. Kecepatan Hanli dan Xiao Bai pada dasarnya sama dengan orang-orang dari klan Skyfox. Ketika menoleh ke belakang, mereka melihat masih ada ribuan orang berdiri di alun-alun di kaki gunung. Leer, kenapa mereka tinggal di kaki gunung? Hanli mengirimkan suaranya ke Liu Leer. Mereka tidak termasuk dalam 100 suku teratas, karena mereka adalah suku bawahan dari suku hutan belantara, sehingga mereka memenuhi syarat untuk tinggal di kaki gunung. Sebagian besar suku hanya bisa tinggal di kota Wastelen, dan bahkan tidak bisa mendekat. Gunung Suci, jawab Liu Leer dengan cepat. Sepertinya bisa berpartisipasi dalam majelis pengorbanan darah memang suatu hal yang mulia, kata Hanli. Memang benar demikian. 100 suku teratas yang mampu mendaki gunung semuanya memiliki sisa-sisa garis keturunan dari 8 raja kuno. Itulah sebabnya mereka diizinkan untuk mendaki gunung. Itulah sebabnya bahkan kepala suku pun diizinkan untuk mendaki gunung. Terkejut karena Yang Mulia mengizinkan Anda menemani putih kecil mendaki gunung, jawab Liu Leer. Hanli mengangkat alisnya dan tidak mengatakan apapun lagi. Setelah menaiki beberapa ratus anak tangga batu lagi, banyak tanda jimat kuno mulai muncul di platform batu di tanah. Setiap kali semua orang mendaki gunung, seolah-olah mereka jatuh ke dalam rawa. Sangat mudah untuk meletakkan kaki seseorang di tanah, namun sulit untuk mengangkatnya, menyebabkan postur banyak orang menjadi sedikit aneh. Selain suku Celestial Fox dan suku Mountain Moving AP yang masih mampu mempertahankan kecepatan aslinya, kecepatan suku lain dalam mendaki gunung mulai melambat. Garis di tangga batu mulai memanjang dan semakin panjang. Sebagai manusia, kecepatan Hanli dalam mendaki gunung tidak kalah dengan suku Celestial Fox atau suku Mountain Moving AP. Sebaliknya, dia berjalan agak santai, yang mengejutkan dua suku lainnya ketika melihat ini. Di kehampaan yang jauh, terdengar nyanyian yang panjang dan dalam, diikuti dengan suara yang suram. Suaranya seolah-olah dekat dan jauh pada saat yang bersamaan, sehingga sulit untuk dipahami. Ketika Hanli mendengarkan dengan seksama, dia menyadari bahwa hanya ada nada dan tidak ada kata-kata tertentu, jadi dia tidak tahu apa artinya. Tapi begitu dia mendengarnya, dia merasa penuh energi.
Mungkinkah ini lagu pertempuran kuno suku-suku di alam gurun? Saat Han Li bingung, dia menyadari bahwa suara di sekitarnya semakin keras. Dia menoleh untuk melihat Xiao Bai, yang berada di sampingnya, dan menemukan bahwa Xiao Bai juga bernyanyi dengan lembut. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi, tapi ketika aku mendengar nada suram itu, mau tak mau aku ikut bernyanyi. Melihat dia melihatnya, Xiao Bai berkomunikasi dengan Han Li secara telepati. Han Li mengangguk dan mulai mendaki gunung bersama Xiao Bai. Ketika dia mengambil langkah pertamanya ke tangga batu di jalur pegunungan, dia segera merasakan kekuatan yang tak terlukiskan menyelimuti dirinya dari segala arah. Langkah kakinya juga menjadi sedikit berat. Namun, beban berat tersebut tidak datang dari dunia luar. Sebaliknya, seolah-olah seluruh gunung Bahuang telah berubah menjadi magnet. Gelombang isap keluar dari dalam gunung, dan semua orang yang mendaki terjebak di sana. Tapi tingkat kekuatan ini tidak terlalu kuat untuk Han Li, jadi pada dasarnya dia tidak memiliki masalah dalam berjalan. Adapun orang-orang dari klan Sky Fox dan klan Mountain Moving AP, mereka juga tidak mengalami masalah dalam berjalan. Kecepatan pendakian mereka tidak lambat, dan tak lama kemudian mereka mencapai lebih dari 100 anak tangga. Kecepatan Han Li dan Xiao Bai pada dasarnya sama dengan orang-orang dari klan Sky Fox. Ketika mereka menoleh ke belakang, mereka melihat masih ada ribuan orang berdiri di alun-alun di kaki gunung. Leer, kenapa mereka tinggal di kaki gunung? Han Li mengirimkan suaranya ke Liu Leer. Mereka tidak termasuk dalam 100 suku teratas, karena mereka adalah suku bawahan dari suku hutan belantara, sehingga mereka memenuhi syarat untuk tinggal di kaki gunung. Sebagian besar suku hanya bisa tinggal di kota Wastelen, dan bahkan tidak bisa mendekat. Gunung Suci, jawab Liu Leer dengan cepat. Sepertinya bisa berpartisipasi dalam majelis pengorbanan darah memang suatu hal yang mulia, kata Han Li. Memang benar demikian. 100 suku teratas yang mampu mendaki gunung semuanya memiliki sisa-sisa garis keturunan dari 8 raja kuno. Itulah sebabnya mereka diizinkan untuk mendaki gunung. Itulah sebabnya bahkan kepala suku pun diizinkan untuk mendaki gunung. Terkejut karena Yang Mulia mengizinkan Anda menemani putih kecil mendaki gunung, jawab Liu Leer. Han Li mengangkat alisnya dan tidak mengatakan apapun lagi. Setelah menaiki beberapa ratus anak tangga batu lagi, banyak tanda jimat kuno mulai muncul di platform batu di tanah. Setiap kali semua orang mendaki gunung, seolah-olah mereka jatuh ke dalam rawa. Sangat mudah untuk meletakkan kaki seseorang di tanah, namun sulit untuk mengangkatnya, menyebabkan postur banyak orang menjadi sedikit aneh. Selain suku Celestial Fox dan suku Mountain Moving AP yang masih mampu mempertahankan kecepatan aslinya, kecepatan suku lain dalam mendaki gunung mulai melambat. Garis di tangga batu mulai memanjang dan semakin panjang. Sebagai manusia, kecepatan Han Li dalam mendaki gunung tidak kalah dengan suku Celestial Fox atau suku Mountain Moving AP. Sebaliknya, dia berjalan agak santai dan santai, yang mengejutkan dua suku lainnya ketika mereka melihat ini. Saat dia naik lebih tinggi, dia menyadari bahwa semakin tinggi dia pergi, semakin kuat daya isap pada tangga batu tersebut. Sudah banyak suku yang tidak bisa mengimbanginya. Suku rubah surgawi dan suku kera pemindah gunung telah tertinggal. Selain itu, selain gaya isap di tanah, juga terdapat tekanan kuat di udara di sekitar mereka. Suku Celestial Fox dan suku Mountain Moving AP semakin kesulitan untuk berjalan. Saat mereka mencapai pinggang gunung, tekanan di udara 100 kali lebih kuat daripada di kaki gunung. Han Li mulai merasakan napasnya semakin cepat saat dia berjalan. Tekanannya sungguh tak tertahankan. Dia melambat dan diam-diam mengaktifkan teknik penekan neraka di tubuhnya. Baru saat itulah dia merasakan tekanannya sedikit mengendur. Dia terus mendaki. Selain dua suku besar tersebut, semua suku lainnya telah tertinggal. Kalaupun ada suku yang menyusul, mereka sudah menyerah untuk mendaki gunung.
Sebaliknya, mereka mengikuti jalan papan horizontal di tengah gunung dan pergi ke peron di lereng gunung di kedua sisi. Han Li melihat sekeliling dan melihat platform batu bundar yang tampak seperti kaus kaki Katail di kedua sisi platform. Suku-suku yang datang ke peron memilih kaus kaki Katail dan duduk. Adapun suku Celestial Fox dan suku Mountain Moving AP, mereka tidak punya niat untuk berhenti. Mereka terus mendaki. Secara logika, fisik suku Mountain Moving AP seharusnya lebih kuat daripada suku Celestial Fox. Namun, yang aneh adalah kecepatan keseluruhan suku kera bergerak gunung lebih lambat dibandingkan suku rubah surgawi dan perlahan-lahan mereka tertinggal. Sebaliknya, Yuan Sanbai, yang sedang mengobrol dengan putih kecil, berjalan di depan. Melihat sukunya tertinggal, Yuan Sanbai mengucapkan selamat tinggal pada putih kecil dan kembali ke sisi tetua suku kera tua untuk menemaninya mendaki gunung. Orang-orang dari suku rubah surgawi dan suku kera bergerak gunung sebagian besar diam di sepanjang jalan. Mereka hanya sesekali melirik ke arah Han Li. Mereka sangat bingung. Bagaimana mungkin manusia biasa bisa melintasi jalur pegunungan dengan begitu mudah? Kenyataannya, hanya Han Li sendiri yang tahu bahwa tekanan yang membebani tubuhnya setara dengan tekanan gunung. Karena itu, setiap langkah yang diambilnya meninggalkan bekas samar di tangga batu di bawah kakinya. Setelah berjalan sekitar setengah jam, Han Li menyadari bahwa putih kecil yang berada di sampingnya sepertinya telah mencapai batas kemampuannya. Setiap langkah yang dia ambil sangatlah sulit dan dia harus berhenti setiap beberapa langkah. Dia akan menjulurkan lidahnya dan terengah-engah untuk waktu yang lama. Ketika Han Li melihat ini, dia juga memperlambat kecepatan dan menemaninya mendaki gunung. Suku Celestial Fox secara bertahap menyusul mereka dan berjalan ke depan. Baru setelah itu mereka merasa sedikit lebih baik. Han Li mengangkat kepalanya dan menatap Liu Leer. Dia melihat bahwa dia telah berhenti di depannya dan berbalik untuk melihatnya. Pipinya masih berkilau karena keringat dan wajahnya yang cantik memerah. Matanya penuh pertanyaan. Ikuti senior Liu Qing dulu. Kami akan segera sampai di sana, kata Han Li padanya melalui telepati. Liu Leer ragu-ragu sejenak sebelum dia melanjutkan pendakian di bawah desakan Liu Qing. Bagaimana itu? Apakah Anda ingin saya membantu Anda? Han Li tahu bahwa kekuatan sebenarnya dari PCU bermata tinta belum bangkit dalam diri putih kecil. Dengan kekuatannya saat ini, dia memang sudah mendekati batas kemampuannya untuk bisa mencapai titik ini. Tidak perlu. Aku mendengar dari kera putih kecil bahwa mendaki jalur pegunungan ini adalah ujian bagi garis keturunan 8 raja. Semakin kuat garis keturunannya, semakin berani mereka. Aku tidak bisa mempermalukan garis keturunanku. Little White menggelengkan kepalanya dan berkata dengan gigi terkatup. Saat dia selesai berbicara, dia mengangkat kepalanya. Matanya dipenuhi semangat saat dia melihat ke arah puncak gunung dan terus mendaki. Han Li menatap mata bayi kecil, dan dia sepertinya bisa melihat lingkaran cahaya emas samar, tapi itu hanya menghilang dalam sekejap. Dia kemudian tersenyum sambil melanjutkan mendaki gunung. Waktu terus berlalu, dan tak lama kemudian, matahari sudah tinggi di langit. Dipisahkan oleh penghalang merah tua, sinar matahari menjadi lebih lembut. Namun, penonton yang sudah bisa melihat puncak gunung di kejauhan merasa putus asa. Di atas kepala mereka, hanya tersisa 100 anak tangga batu berwarna merah tua. Selama mereka mendaki, mereka akan mampu mencapai puncaknya. Namun, justru 100 anak tangga batu inilah yang tampaknya telah menjadi parit alami yang tidak dapat diatasi dan menghalangi hampir semua orang. Ah, pada saat ini, tangisan menyedihkan datang dari jalur pegunungan. Setelah beristirahat lama, seorang pria dari klan rubah surgawi akhirnya mengumpulkan keberaniannya dan bergegas menaiki tangga batu pertama. Namun, saat kakinya mendarat di tangga batu, kekuatan yang luar biasa tiba-tiba menyapu dari segala arah. Dalam sekejap,
itu mengalir ke bawah dan langsung menekan seluruh tubuhnya ke depan. Segera, terdengar serangkaian suara, "Kakak," yang keluar dari tubuhnya. Dia tidak tahu di mana tulangnya diremukkan secara paksa. Liu Qing melihat pemandangan ini dan sedikit mengernyit. Dia melangkah ke jalur Gunung Merah dan menangkap anggota klannya. Dengan sekuat tenaga, dia menariknya kembali. Bagian selanjutnya dari jalur pegunungan bukanlah sesuatu yang bisa didaki oleh siapapun. Bagi kalian yang memiliki kekuatan garis keturunan yang lemah, inilah akhirnya, kata Liu Qing kepada orang-orang lainnya sambil memegang anggota klan yang tidak sadarkan diri itu di tangannya. Ketika orang banyak mendengar ini, ekspresi mereka menjadi agak jelek. Mereka tahu bahwa selama mereka berhasil mencapai puncak, akan ada peluang besar yang menanti mereka. Namun, puncaknya jelas ada di depan mereka, namun tampak begitu jauh. Han Li mengejar langkah demi langkah bersama Little White. Akhirnya, mereka berhenti di depan 100 anak tangga batu. Saat ini, dia merasa seolah ada batu besar di depan dada dan punggungnya. Itu sangat berat sehingga dia tidak bisa bernapas. Dia diam-diam telah mengaktifkan garis keturunan roh sejati dalam tubuhnya untuk membantunya mengurangi tekanan di bagian dunia ini. Oleh karena itu, ketika dia melihat putih kecil tergeletak di kakinya seperti anjing mati, basah kuyup dengan bulunya, bukan saja dia tidak mengejeknya, tapi dia juga merasa putih kecil agak berbeda dari sebelumnya. Tidak lama kemudian, orang-orang dari kera bergerak gunung pun menyusul. Namun, selain kepala suku tua dan putih kecil, hanya ada 4 atau 5 orang yang tersisa di kelompok mereka. Ketika mereka sudah dekat, mereka semua berhenti. Yuan Sanbai menatap putih kecil yang tergeletak di tanah dan tersenyum. Dia mengacungkan jempol untuk mengungkapkan kekagumannya. Little White berjuang untuk berdiri dan mendapatkan kembali semangatnya. Liu Qing melihat kembali ke semua orang yang bergegas, dan tatapannya menyapu Han Li. Keraguan di matanya tidak berkurang, malah bertambah. Han Li sudah terbiasa dengan ini. Dia bahkan menyadari bahwa alis kera bergerak gunung yang hampir menutupi matanya juga diam-diam mengukurnya. Dia tidak bisa menahan tawa pahit di dalam hatinya. Namun, di saat yang sama, Han Li juga bertanya-tanya mengapa dia bisa bertahan sampai sekarang. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan garis keturunan kera bergerak gunung dalam dirinya? Bagaimanapun, dia adalah salah satu dari 8 Raja Roh Sejati kuno. Pada saat ini, klan Rubah Langit berangkat lagi. Namun, di antara puluhan orang yang telah mencapai puncak, hanya tersisa 7 orang, termasuk Liu Qing dan Liu Le'er. Mereka menuju puncak bersama-sama, sementara yang lain duduk bersila di tangga. Setelah ketujuh dari mereka melangkah ke 100 langkah terakhir, kecuali Liu Qing, semuanya memiliki cahaya seputih salju yang muncul dari punggung mereka. Ekor rubah putih tebal menjulur dari punggung mereka, dan lingkaran cahaya seputih salju juga muncul di tubuh mereka. Han Li melihat lebih dekat dan menyadari bahwa orang-orang ini memiliki jumlah ekor yang berbeda. Kebanyakan dari mereka memiliki 7 atau 8 ekor, sedangkan Liu Le'er memiliki ekor paling sedikit dengan hanya 6 ekor. Namun, cahaya seputih salju di sekujur tubuhnya adalah yang paling terang. Terlebih lagi, dari intuisi Han Li, aura buas Liu Le'er adalah yang paling murni dan paling kental. Bahkan kepala suku di sampingnya, Liu Qing, tidak dapat membandingkannya. Melihat Liu Le'er baik-baik saja di bawah tekanan berat, Liu Le'er merasa sedikit lega. "Ayo naik juga," kata Han Li pada putih kecil. Little White berjuang untuk berdiri dari tangga batu. Ia menjulurkan lidahnya dan mengangguk. Mereka berbalik dan memandangi kera putih kecil dan gadis kecil yang masih beristirahat. Kemudian, mereka maju selangkah dan menaiki 100 anak tangga batu terakhir. Han Li sudah siap secara mental untuk ini, tapi saat kakinya mendarat di tangga batu, dia masih terkena ledakan kekuatan besar yang menimpanya dari segala arah, menyebabkan dia tersandung tanpa sadar.
Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya ke depan untuk menopang dirinya di tangga batu di atas, dan seluruh tubuhnya terbaring di tangga, tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Little White, si Pixiu, berada dalam situasi yang sama. Anggota tubuhnya gemetar di tanah, dan ia berjuang untuk berdiri kembali. Suara rintihan samar keluar dari mulutnya. Han Li menoleh untuk melihatnya, tersenyum, dan berteriak pelan. Seni iblis surgawi penekan neraka di tubuhnya diaktifkan sepenuhnya, dan pada saat yang sama, garis keturunan roh aslinya dimobilisasi. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya hitam, dan dalam sekejap, dia berubah menjadi sosok iblis dengan 3 kepala dan 6 lengan. Dia menggunakan keenam tangannya untuk menopang dirinya di tangga batu dan bergerak secara horizontal, melindungi tubuh putih kecil. Dia memanjat seperti laba-laba. Bayi kecil terletak di bawah Han Li, dan meskipun dia masih terbebani oleh tekanan spasial di sekitarnya, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk mengatur napas. Dia berjuang untuk berdiri dan mulai naik ke atas selangkah demi selangkah. Setelah menaiki lebih dari 10 anak tangga, putih kecil merasa sudah sedikit beradaptasi. Ia menghubungi Han Li dengan pikirannya dan ingin mendaki sendiri. Han Li ragu sejenak, tapi memutuskan untuk menghormati pendapat putih kecil. Dia kemudian bergerak secara horizontal ke samping. Tanpa perlindungannya, tekanan berat dari atas menimpa tubuh putih kecil lagi. Itu sangat berat sehingga anggota tubuhnya gemetar lagi, dan hampir tidak dapat menopang dirinya sendiri. Namun, setelah berjuang sejenak, putih kecil akhirnya mampu menopang dirinya sendiri dan tidak terjatuh. Itu mulai naik sedikit demi sedikit. Namun, semakin tinggi, semakin berat tekanan ruang yang mulai meningkat. Bahkan Han Li merasa tidak bisa mendukungnya, apalagi Little White. Melihat tinggal 10 langkah lagi, mulut dan hidung putih kecil mulai berdarah. Tetes, tetes. Darahnya menetes seluruhnya, mewarnai tangga batu merah menjadi lebih cerah. Ketika Han Li melihat ini, alisnya menyatu erat, dan hatinya dipenuhi kekhawatiran. Saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Di atas kepala mereka, salah satu anggota klan Celestial Fox, yang tinggal selangkah lagi untuk mencapai puncak, tiba-tiba tidak dapat bertahan di bawah tekanan berat dan pingsan. Tubuhnya terjatuh ke belakang dan terjatuh dari tangga batu, menabrak Whitey. Tubuhnya tidak terlalu kokoh, tetapi di bawah tekanan yang mengerikan ini, kekuatan dia untuk jatuh dari atas tidak kalah dengan kekuatan gunung. Saat ini, konsumsi daya putih kecil sudah mendekati batasnya. Telinganya berdenging tak henti-hentinya, dan pandangannya kabur. Dia tidak bisa menghindarinya sama sekali. Belum lagi gunung yang menekannya, bahkan jika sedotan menimpanya, dia mungkin akan roboh sepenuhnya. Pada saat kritis, dia hanya melihat bayangan hitam kabur melewatinya. Sepertinya benda itu bertabrakan dengan sesuatu, lalu berguling ke bawah dari sisinya. Di saat yang sama, suara Han Li terdengar di telinganya, "Kita hampir sampai, tunggu sebentar." Little White terkejut dan sedikit sadar. Dia melirik ke depan, tapi tidak ada tanda-tanda Han Li. Ketika dia melihat kembali ke bawah, dia melihat Han Li berguling bersama anggota klan rubah surgawi yang sudah pingsan. Arus hangat muncul di hati putih kecil. Dia mengatupkan giginya dan mengeluarkan suara gemuruh liar dari tenggorokannya. Di saat yang sama, di matanya, lingkaran cahaya keemasan menyala di tepi pupil gelapnya. Tulang di sekujur tubuhnya mengeluarkan suara berderak, dan seluruh tubuhnya sepertinya memperoleh kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sekejap. Dengan menggunakan keempat anggota tubuhnya, dia mulai memanjat dengan cepat. Dia sebenarnya berhasil mendaki ke puncak dalam sekali jalan. Aku bangun, setelah putih kecil memanjat, sebelum dia sempat bersukacita, tiba-tiba dia merasa lemas di sekujur tubuhnya. Matanya menjadi gelap dan dia pingsan. Liu Leer, yang telah mencapai puncak, melihat ini. Dia tidak mau repot-repot terus mengatur nafasnya,
dan dia buru-buru berlari. Dia baik-baik saja. Dia hanya menstimulasi kekuatan garis keturunan yang tersegel untuk sementara. Dia akan pulih setelah beristirahat sebentar. Seorang pria tampan berjubah putih datang dan berkata, "Salam, Yang Mulia." Liu Le'er mendongak dan menemukan bahwa itu adalah Raja Roh Sejati, Bai Ze. Dia sedikit terkejut. "Pergilah dan istirahatlah, aku akan menjaganya." Bai Ze berkata padanya. Liu Le'er ragu-ragu sejenak tetapi mengangguk dan kembali. Bai Ze menggendong putih kecil secara horizontal dan memutar pergelangan tangannya untuk mengeluarkan pil merah tua untuk dikonsumsinya. Dia kemudian melihat ke bawah gunung dan ekspresi lega muncul di matanya. Dia tersenyum dan berkata, "Sebagai manusia, memang tidak mudah melakukan ini untukmu." Di jalan kuno mendaki gunung, Han Li telah menyingkirkan anggota suku Rubah Langit. Dia mengulurkan keenam tangannya dan meraih tangga batu di sekitarnya, tapi dia masih tidak bisa menstabilkan tubuhnya dan terus terjatuh. Di bawah tekanan ruang yang besar, setiap gulungan Han Li sangat kuat. Jika dia benar-benar tidak bisa menahan diri untuk tidak terjatuh, kerusakan pada otot dan tulangnya mungkin tidak serius, namun kerusakan pada organnya tidak bisa dianggap remeh. Saat dia terlempar tinggi ke udara, sebuah telapak tangan besar tiba-tiba terulur dari bawah, dengan paksa menahan kekuatan mengerikan yang ditimbulkan oleh tabrakan tersebut, dan menariknya kembali. Setelah mendarat di tanah, Han Li mengeluarkan seteguk darah. Setelah menstabilkan dirinya dengan susah payah, dia menemukan bahwa tetua suku kera bergerak gunung yang memiliki alis panjang itulah yang menghentikannya. "Terima kasih, tetua." Han Li melihat ini dan dengan cepat menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat. Tetua itu hanya mengangkat alis putih panjangnya dan tersenyum padanya. Kemudian, dia dan kera putih kecil di sampingnya terus mendaki gunung secara perlahan. Han Li melihat punggung mereka dan duduk bersila. Dia mengambil pil dan menelannya, lalu menutup matanya untuk mengatur pernapasannya. Setelah beberapa saat, dia merasa telah memulihkan sebagian kekuatannya dan berdiri lagi untuk melihat puncak. Setelah terluka satu kali, mendaki gunung lagi jauh lebih sulit dari sebelumnya. Han Li diam-diam mengaktifkan seni budidaya roh. Dia mengumpulkan pikiran ilahi dan mengaktifkan teknik penaklukan neraka dan garis keturunan roh sejati di tubuhnya. Dia mulai mendaki.